Ya, masih sangat sepertinya ini luar biasa. Bapak Ibu pengurus ini apa ya, jadi inspirator buat saya nih, inspirasi semua. Bunda apalagi, Masya Allah luar biasa Bu Rati, Bu Listi ini. Karena saya di MGMP belum lama ya belum lama di MGMP karena memang dulu tidak pernah bisa ikut. Ya ada sesuatu yang tidak bisa ikut. Jadi sekarang alhamdulillah kurang bisa. Pengen ikut, pengen ikut. Alhamdulillah. Mungkin ini karena masih pagi, kita speaking dulu ya Bapak Ibu, kita berkeringat dulu. Bapak Ibu yuk kita berdiri yuk. Yuk. Ayo kita berdiri. Bapak Ibu ikutin ya, kita berjoget bersama. Ayo. Buah salad, buah buah. Makan pempek dari tuannya. Dengan semangat 45, kegiatan MGMP kita mulai. Dulu semuanya melalui sambutan kita pagi ini, seperti biasa kita akan mendengarkan arahan pembinaan langsung dari Bapak Ketua MK Pengelolaan P5. Nah, ini ada karakteristik ya, naskah praktik baik, kreatif dan inovatif. Bapak Ibu, kita sebagai guru sekarang dituntut untuk kreatif dan inovatif, betul tidak? Apalagi di zaman digital. Ini Bapak Ibu, kita harus melek digital. Mau tidak mau kita harus bisa, benar tidak? Tuntutan sekali sepertinya, ya. Karena kalau kita tidak melek digital, sepertinya tertinggal Bapak Ibu. Meskipun kita di pelosok ya, saya jujur sekolah saya itu lokasinya di perkampungan, sangat kampung mungkin ya. Jadi anak-anaknya juga gimana ya? Kalau dibilang ya susah jauh gitu ya dari, mungkin kalau Bapak Ibu yang memang sudah di kota kan gampang ya, pengelolaan P5. Nah, ini ada karakteristik ya, naskah praktik baik, kreatif dan inovatif. Bapak Ibu, kita sebagai guru sekarang dituntut untuk kreatif dan inovatif, betul tidak? Apalagi di zaman digital. Ini Bapak Ibu, kita harus melek digital. Mau tidak mau kita harus bisa, benar tidak? Tuntutan sekali sepertinya, ya. Karena kalau kita tidak melek digital, sepertinya tertinggal Bapak Ibu. Meskipun kita di pelosok ya, saya jujur sekolah saya itu lokasinya di perkampungan, sangat kampung mungkin ya. Jadi anak-anaknya juga gimana ya? Kalau dibilang ya susah jauh gitu ya dari, mungkin kalau Bapak Ibu yang memang sudah di kota kan gampang ya. Nah, itu saya tugaskan di tugas akhirnya mereka membuat sebuah iklan. Gitu. Entah iklannya mau animasi atau mungkin mereka yang menjadi model. Dia mempromosikan, nah nanti masuknya lagi ke P5. Kan ada kewirausahaan tuh. Jadi dia promosinya melalui video iklan gitu. Jadi mereka membuat ada logonya, segala macam. Mereka membuat produk sendiri, mereka promosikan sendiri, gitu hasil mereka. Itu. Kemudian ini mengatasi persoalan berkelanjutan. Kalau kita mengajarnya monoton begitu-begitu saja, ya anaknya begitu-begitu saja Bapak Ibu. Betul tidak? Ya. Jadi kita harus punya gebrakan nih, biar tidak ada berkelanjutan nih masalah-masalah yang
kemarin gitu. Kemudian dapat dipahami dan diterapkan oleh pembaca. Nah, ini untuk cerita naskahnya ya. Dapat dipahami, kita kalau membuat sebuah menyusun naskah praktik baik harus bisa dipahami oleh si pembaca dan bisa diterapkan. Kemudian memberikan inspirasi. Mungkin misalkan, mungkin untuk orang lain, kayaknya ini tidak. Tapi untuk orang lain, mungkin ini adalah inspirasi. Gitu. Kemudian ekonomis dan efisien, tidak perlu yang mahal-mahal Bapak Ibu. Ya, kita membuat inovasi atau kita kreatif tidak perlu mahal-mahal. Sebenarnya di kelas kita ya, anak-anak itu kemarin saya di kelas itu mereka menentukan tanda baca. Ada tidak ya yang sama? Tanda baca titik, koma, ya, sama titik 2. Betul tidak? Nah, itu saya buatnya itu, jadi saya buat karton. Terus di situ tuh ada ada kantong, ada 4 kantong warna, ada titik, ada koma, ada titik koma, ada titik 2. Anak-anak saya kasih kartu dengan warna yang sama. Mereka membuat sebuah kalimat gitu. Terus mereka masukkan ke ke kantong tersebut yang tersedia di depan. Jadi disesuaikan, ini yang titik yang warna apa, yang koma warna apa, titik koma warna apa gitu. Jadi mereka memasukkan, setelah itu kita bahas sudah betul tidak yang sudah mereka buat itu tanda bacanya. Nah, itu saya tugaskan di tugas akhirnya mereka membuat sebuah iklan. Gitu. Entah iklannya mau animasi atau mungkin mereka yang menjadi model. Dia mempromosikan, nah nanti masuknya lagi ke P5. Kan ada kewirausahaan tuh. Jadi dia promosinya melalui video iklan gitu. Jadi mereka membuat, ada logonya, segala macam. Mereka membuat produk sendiri, mereka promosikan sendiri gitu hasil mereka. Gitu. Kemudian ini mengatasi persoalan berkelanjutan. Kalau kita mengajarnya monoton begitu-begitu saja, ya anaknya begitu-begitu saja Bapak Ibu. Betul tidak? Ya. Jadi kita harus punya gebrakan nih, biar tidak ada berkelanjutan nih masalah-masalah yang kemarin gitu. Kemudian dapat dipahami dan diterapkan oleh pembaca. Nah, ini untuk cerita naskahnya ya. Dapat dipahami, kita kalau membuat sebuah menyusun naskah praktik baik harus bisa dipahami oleh si pembaca dan bisa diterapkan. Kemudian memberikan inspirasi. Mungkin misalkan, mungkin untuk orang lain, kayaknya ini tidak. Tapi untuk orang lain, mungkin ini adalah inspirasi. Gitu. Kemudian ekonomis dan efisien, tidak perlu yang mahal-mahal Bapak Ibu. Ya, kita membuat inovasi atau kita kreatif tidak perlu mahal-mahal. Sebenarnya di kelas kita ya, anak-anak itu kemarin saya di kelas itu mereka menentukan tanda baca. Ada tidak ya yang sama? Tanda baca titik, koma, ya, sama titik 2. Betul tidak? Nah, itu saya buatnya itu, jadi saya buat karton. Terus di situ tuh ada ada kantong, ada 4 kantong warna, ada titik, ada koma, ada titik koma, ada titik 2. Anak-anak saya kasih kartu dengan warna yang sama. Mereka membuat sebuah kalimat gitu. Terus mereka masukkan ke ke kantong tersebut yang tersedia di depan. Jadi disesuaikan, ini yang titik yang warna apa, yang koma warna apa, titik koma warna apa gitu. Jadi mereka memasukkan, setelah itu kita bahas sudah betul tidak yang sudah mereka buat itu tanda bacanya.